Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bertemu lagi bersama saya Ibu Eka Novia Nurlia di mata pelajaran teknologi perkantoran. Nah, materi kali ini Ibu akan menjelaskan tentang keyboarding. Nah, kompetensi dasar kali ini adalah 3.2, yaitu menerapkan pengetikan atau keyboarding 10 jari, kecepatan 200 fps dan ketepatan 99%, dan 4.2 melakukan pengetikan atau keyboarding 10 jari, kecepatan 200 fps dan ketepatan 99%. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mencapai kompetensi dasar ini karena dalam pengetikan ini akan diujikan nanti di kelas 12. Dan tujuan pembelajarannya adalah setelah diberikan materi pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat memahami jenis-jenis keyboard serta fungsi tombol-tombol yang terdapat pada keyboard. Selain itu juga tujuannya untuk membekali kalian agar kalian bisa mengetik 10 jari dengan benar dan cepat. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian papan keyboard. Bila mendengar kata keyboarding, maka pikiran kita tidak lepas dari adanya sebuah komputer. Karena keyboarding itu merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan kalimat dan simbol-simbol khusus lainnya pada komputer. Nah, keyboarding dalam bahasa Indonesia artinya yaitu papan tombol jari atau papan tombol. Pada keyboarding terdapat tombol-tombol huruf A sampai Z besar, A sampai Z kecil, angka 0 sampai 9, tombol dan karakter khusus, serta tombol-tombol khusus lainnya yang jumlah seluruhnya adalah 104 tombol. Nah, sedangkan pada mesin ketik jumlah tombolnya adalah 52 tombol. Nah, bentuk keyboarding pada umumnya itu persegi panjang, tetapi saat ini model keyboarding sangat variatif. Kenapa bisa disebut variatif? Karena banyak macam-macamnya. Ada yang berbentuk digital, kemudian ada yang berbentuk oval, dan lain sebagainya. Secara fisik, keyboard terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama keyboard serial. Keyboard serial ini menggunakan DIN 5 mil dan biasanya digunakan pada komputer tipe A. Nah, keyboard ini digunakan pada komputer ATX dan pada saat ini paling banyak dipergunakan. Jadi maksudnya sebelum ada keyboard yang terbaru, sekarang pun masih ada yang menggunakan jenis keyboard yang seperti ini, cuma tidak sebanyak pada waktu dulu. Nah, keyboard serial ini colokannya itu berbentuk bulat dan portnya itu sudah tersedia di CPU. Nah, keyboard serial ini biasanya dipasang di belakang CPU atau di komputer. Nah, untuk penampakan port itu seperti apa bisa dilihat pada gambar. Dan yang kedua yaitu keyboard wireless. Sesuai dengan namanya, keyboard tipe ini tidak menggunakan kabel sebagai penghubung antara keyboard dengan komputer. Untuk jenis koneksi yang digunakan yaitu infrared, wifi, atau Bluetooth. Nah, untuk menghubungkan antara keyboard dengan komputer dibutuhkan satu unit pemancar dan penerima. Nah, unit pemancar itu biasanya terdapat pada keyboard itu sendiri, sedangkan untuk penerimanya biasanya dipasang pada port USB atau serial pada CPU. Keyboard jenis ini sama dengan mouse wireless. Nah, ada unit pemancar yang harus dihubungkan ke dalam CPU. Nah, bisa juga dimasukkan di depan atau di belakang CPU. Nah, jika kalian masih bingung mengenai
bagaimana bentuknya keyboard wireless itu seperti apa, bisa kalian lihat pada gambar di bawah ini ya. Dan untuk jenis keyboard USB seperti ini sangat banyak digunakan pada saat ini karena di dalam penerapannya yang sangat simpel. Keyboard ini juga bisa dipasang di CPU bagian depan ataupun belakang, sama halnya dengan keyboard wireless. Nah, jenis keyboard USB pada saat ini masih menempati nomor urut 1 yang sering digunakan oleh banyak orang. Untuk gambar atau tampilan keyboard USB bisa kalian lihat pada gambar ya. Selanjutnya, cara menggunakan keyboard. Nah, di masa sekarang ini telah tersedia berbagai macam produk keyboarding yang ditujukan agar kalian nyaman di dalam mengetik meski di dalam waktu yang lama. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kalian bisa mengatur postur dan posisi tubuh kalian, terutama lengan kalian, sehingga kalian bisa menghindari kelelahan dan cedera. Ada 5 petunjuk yang diterapkan pada saat kalian mengetik pada keyboard menurut Stephanie. Yang pertama, sejajarkan pergelangan tangan dengan telapak tangan. Nah, jadi upayakan pergelangan tangan kalian selalu sejajar dengan telapak tangan. Lemaskan pergelangan tangan kalian seperti mengambang dan jangan tegang. Dan yang kedua, posisi siku menggantung. Jadi kalian harus memastikan siku kalian dalam posisi bebas menggantung. Nah, biasanya kan kalian menyandarkan siku pada sandaran kursi saat mengetik. Nah, itu bisa menyulitkan kalian di dalam proses pengetikan, juga membuat tangan kalian atau siku kalian tegang dan cepat lelah. Yang ketiga, lemaskan jari telunjuk dan jari manis. Nah, kunci di dalam mengetik tanpa mengenal lelah yaitu dengan melemaskan seluruh jari-jari tangan kalian. Nah, jangan sampai jari-jari tangan kalian itu mengalami kaku dan tegang. Jadi harus dibiarkan lemas, rileks, dan apa adanya. Kemudian yang keempat, tekan tombol dengan tenang. Jadi jangan biarkan kalian menekan tombol dengan sekuat tenaga kalian atau mengalirkan kekuatan penuh pada tangan kalian. Ya, harus kalian ingat, kalian itu sedang mengetik, bukan sedang memukul tombol keyboard. Dan yang terakhir, bila tidak sedang mengetik. Nah, bila kalian posisinya sedang tidak mengetik, jadi kalian harus melemaskan keseluruhan tangan bila sedang tidak memencet tombol pada keyboard. Nah, keadaan kalian sebelum mengetik juga itu sangat mempengaruhi kondisi kalian pada saat mengetik. Nah, ini adalah gambar posisi di dalam mengetik yang baik dan benar sesuai yang sudah Ibu jelaskan tadi. Selanjutnya, sikap duduk atau posisi duduk yang benar dalam mengetik. Yang pertama, duduklah dengan tetap di hadapan mesin ketik, jadi duduk dengan posisi tegak. Yang kedua, paha ditopang sepenuhnya oleh kursi. Dan yang ketiga, posisi badan tepat berada di depan keyboard dan monitor. Yang keempat, kaki menapak pada lantai atau sandaran kaki dan tidak menggantung. Yang kelima, bahu dalam posisi rileks. Yang keenam, posisi siku berada dengan
tubuh atau tidak merenggang. Yang ketujuh, posisi lengan dan pergelangan tangan dalam garis lurus. Dan yang kedelapan, pergelangan tidak membungkuk ke atas ataupun ke bawah. Dan yang terakhir, mata tetap terarah pada naskah. Dan inilah posisi duduk saat kalian mengetik dengan baik dan benar. Selanjutnya posisi tangan pada keyboard. Nah, di sini Bu akan menjelaskan dua macam saja. Yang pertama itu jenis QWERTY. Nah, ini untuk penjelasannya. Untuk tangan kiri, jari kelingking menekan tombol apa, jari manis, jari tengah sampai jari telunjuk menekan tombol pada bagian-bagiannya. Dan ini untuk tangan kanannya, ibu jari, tali telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, ada bagian-bagiannya juga. Dan posisi kedua yaitu posisi ASDF yang akan kita pelajari lebih dalam. Bisa kalian perhatikan pada warnanya. Nah, untuk kelingking tangan kiri diberi tanda dengan warna merah, ada huruf Q, huruf A, huruf Z. Dan ini yang sering kita gunakan untuk tombol jari sebelah kiri. Bisa diperhatikan. Nah, dari jari kelingking itu ada di tombol A, S, D, F. Nah, kita lihat pada tombol tengah A, S, D, F, G, H, J, K, L, titik koma. Nah, ini merupakan titik kunci utama dalam mengetik 10 jari. Nah, contohnya pada tombol sebelah kiri pada jari kelingking, kalian bisa letakkan di tombol A, jari manis, di S, jari tengah, di D, jari telunjuk, di F, dan jempol dua-duanya itu berada di spasi. Untuk jari kanan, untuk jari kelingkingnya itu diletakkan pada tombol titik koma, jari manis di tombol L, jari tengah di tombol K, dan jari telunjuk di tombol J. Untuk tangan sebelah kiri, kalian bisa perhatikan selama kalian bisa mengatur kunci utamanya, selebihnya kalian bisa mengatur penempatan tombol-tombol lainnya sesuai dengan ketentuan dan teknik mengetik cepat dengan menggunakan 10 jari. Dan ini untuk tangan sebelah kanannya, bisa kalian perhatikan dengan seksama. Nah, jika kalian sudah memahami dan hafal untuk penempatan jari-jarinya itu berada di tombol apa saja, nah setelah itu kalian bisa mempraktekannya di rumah ya. Oke, jika ada yang mau ditanyakan mengenai pembelajaran hari ini, kalian bisa chat atau WhatsApp Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, sampai bertemu di minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.